warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KOKIMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Kembali lagi dengan saya, Nemira Khairunisa, mahasiswi Prodi Manajemen Pendidikan Angkatan 2020B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan yang diampu oleh Bapak Amir Muhammad selaku dosen UNJ. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai sastra dan kurikulum. Yuk kita simak videonya. Dalam pengertian lama, sastra bisa dibicarakan berdasarkan dua hal. Yang pertama ada isi, yakni yang terkandung di dalamnya. Lalu ada bentuk, yakni cara menyampaikan kandungan itu sendiri. Selanjutnya ada kurikulum sastra di lembaga pendidikan tinggi. Sebelumnya, perlu diperhatikan bahwa lulusan sekolah menengah kita umumnya belum mengenal cukup banyak karya sastra. Sebagian karena kurikulum di sekolah tidak banyak membiarkan murid berhubungan langsung dengan karya sastra. Mereka itu cenderung diperkenalkan dengan teori dan konsep yang harus mereka hafalkan tanpa bisa dipahami sebaik-baiknya, sebab tidak ada sangkutannya dengan karya sastra. Konsep dan teori sastra hanya bisa dipahami sebaik-baiknya jika pembaca sudah membaca cukup banyak karya sastra. Bahkan mungkin pemahaman terhadap karya sastra itu tidak begitu penting. Yang penting adalah penghayatan. Sebab membaca sastra berarti menghayatinya dan tidak memburu amanatnya. Dan jika pun ada, amanat dalam karya sastra bisa berbeda bagi masing-masing pembaca. Selanjutnya ada beberapa catatan mengenai penyusunan kurikulum sastra. Yang pertama, penghayatan dan pemahaman serta mensyaratkan adanya kontak langsung antara karya sastra dan pembaca. Dalam sastra modern yang tertulis, sebaiknya tidak usah dibayangkan adanya kontak langsung antara pembaca dan pengarang. Yang kedua, berbagai pengertian mengenai fungsi dan kedudukan sastra dalam masyarakat harus juga disadari oleh pembaca. Dalam penyusunan kurikulum, hal itu harus diperhatikan. Yang ketiga, dalam kurikulum kita harus mempertimbangkan kembali konsep mengenai kanon sastra, yakni sejumlah karya sastra yang dianggap memiliki mutu tinggi sehingga pantas mendapat perhatian utama, atau bahkan satu-satunya dalam kurikulum. Dan ketiga catatan itu bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kurikulum. Kemampuan lembaga dalam perencanaan dan pelaksanaan kurikulum. Masing-masing lembaga memiliki kemampuan dan tenaga yang berlain-lainan, dan oleh karenanya, rencana yang digariskan oleh suatu lembaga belum tentu dapat dilaksanakan di lembaga lain. Bantuan dari bidang ilmu lain jelas diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan kurikulum tersebut. Itu pun tergantung pada ketersediaan tenaga dan kemampuan. Penulis di sini tidak setuju dengan adanya keseragaman dalam pendidikan. Oleh sebab itu, penulis tidak menyetujui adanya kurikulum nasional untuk perguruan tinggi. Suatu kurikulum tidak bisa dipaksakan untuk dilaksanakan oleh berbagai lembaga yang berbeda-beda kemampuan dan tenaganya. Kita boleh saja mengajukan syarat agar pengajar setidaknya berijazah ini atau itu, tetapi sama sekali tidak berhak menggariskan apa yang harus diberikan. Kurikulum yang terbuka, yang siap menampung berbagai jenis perubahanlah yang kita perlukan, bukan yang seragam. Keseragaman bukan ciri demokrasi, bahkan memiliki potensi yang kuat untuk memblokir kebebasan intelektual dan cita rasa. Sekian pemaparan materi mengenai sastra dan kurikulum yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.